Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. 6 hari kemudian, Han Li muncul dari pengasingan. Meskipun terlihat lelah di wajahnya, tetapi menunjukkan jejak sukacita. Selama beberapa hari penyempurnaan jimat, dia sangat berhasil. Karena hari ini bukan hari di mana Mu Qing akan mengajarinya teknik pengendalian petir, Han Li memutuskan untuk berjalan-jalan dan bersantai. Bagaimanapun, dia akan berada dalam kondisi terbaiknya ketika dia beristirahat dengan benar. Gua Mu Qing tidak sekecil istana api darah. Han Li harus melewati taman di depan kamarnya sebelum berjalan ke area lain di dalam gua. 1 jam kemudian, Han Li muncul di depan sebuah gerbang. Dia melihat ke cahaya hijau yang berkedip-kedip tanpa henti di gerbang dan menundukkan kepalanya dan bergumam. Dia sudah berjalan melewati sebagian besar gua beberapa kali. Tetapi ada beberapa area yang dibatasi dan disembunyikan. Ada 2 area khususnya yang ditempatkan di bawah batasan berat yang menyebabkan Han Li merasa kagum, membuat jadi makin penasaran. Salah satu areanya adalah halaman samping bernama Jade Song Garden. Setelah merasakan jejaki spiritual kayu murni yang bocor keluar dari batasan padat, dia menduga itu kemungkinan besar adalah taman obat. Obat-obatan dan buah roh apa yang akan dipandang begitu penting oleh Raja Iblis tingkat integrasi tubuh. Saat Han Li memikirkan ini, rasa penasarannya semakin besar. Tetapi ketika dia memikirkan peringatan yang diberikan Mu Qing kepadanya, Han Li tersenyum kecut dan menyerah untuk menyelidiki tempat-tempat ini. Mengingat batasan mereka yang keras, Mu Qing pasti akan memperhatikan area ini. Meskipun sepertinya tidak ada orang di sekitar, sepertinya dia sudah diamati, jadi dia pasti tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak biasa. Han Li dalam hati menggelengkan kepalanya dan memegang tangannya di belakang punggungnya saat berjalan. Sebelum dia sampai di luar, dia sudah berjalan selama 2 jam. Kemudian, dia kembali ke di tahun berikutnya. Han Li menghabiskan hari-harinya dengan lancar. Dalam waktu singkat, Han Li sudah menguasai tekniknya dengan baik dan hanya perlu berlatih. Mu Qing senang melihat ini. Ketika 2 tahun berlalu, Liu Zhu dan yang lainnya mendapat undangan untuk berkumpul di Wood Spirit Hall. 3 hari kemudian, Han Li tiba di aula, menghadap beberapa Raja Iblis. Kali ini, Yuan Yao dan para wanita cantik tidak hadir. Ini membuat Han Li agak kecewa. 2 pria berjubah merah di Sui juga berkumpul di sana. Si cantik berambut putih memasang ekspresi ragu dan berkata dengan nada terkejut, "Apakah rekan Taois Han sudah menguasai teknik petir dengan petir iblis ilahi?" "Adikmu, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" Pada saat itu, dia adalah satu-satunya yang duduk di sisi aula. Mu Qing terkekeh dalam cahaya hitam dan berkata, "Aku tidak akan berbohong tentang sesuatu yang sepenting ini." Sejujurnya, saya juga terkejut dengan seberapa cepat Han Li memahami bagian terpenting dari metode pengendalian teknik petir. Saat itulah saya menyadari bahwa rekan Taois Han menggunakan bambu petir emas untuk memalsukan harta sihir pribadinya. Karena itu, tidak heran dia dapat dengan cepat mengendalikan petir Divine Devil Bane. Dia menggunakan Golden Lightning bambu sebagai harta sihir pribadinya. Wanita berambut putih menoleh untuk melihat Han Li dan berkata dengan dalam, "Rekan Taois Han, kamu sangat berani. Mungkinkah Anda tidak tahu betapa mudahnya serangan petir ilahi? Merupakan keajaiban Anda masih hidup hari ini." Han Li terkejut ketika mendengar ini, serangan petir ilahi. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Bisakah senior memberi tahu saya tentang itu? "Apakah adikmu tidak memberitahumu tentang itu?" Wanita berambut putih itu bertanya dengan cemberut. Mu Qing dengan santai menjawab, "Aku sudah memeriksanya. Rekan Taois Han sangat beruntung. Petir Divine Devil Bane, yang dia kendalikan sangat stabil dan tidak menunjukkan tanda-tanda serangan balik. Karena itu, saya belum menyebutkan masalah ini."
Itu hanya kata-katamu. Saya belum pernah melihatnya sendiri. Wanita berambut putih berkata dengan nada dingin dan memeriksa Han Li sekali lagi. Mu Qing tersenyum dan berpikir untuk mengatakan sesuatu yang lain ketika Liu Zhu tiba-tiba berkata, "Cukup. Kami diundang ke sini oleh perimu, tetapi tidak untuk mengobrol santai. Kita harus secara pribadi melihat apakah rekan Daois Han benar-benar mempelajari teknik petir." Kata-kata Liu Zhu tenang dan tanpa emosi. Namun, ketika Mu Qing dan wanita berambut putih mendengar ini, hati mereka bergetar. Pria berjubah darah tersenyum dan berkata, "Rekan Taois Han, karena Anda telah mempelajari teknik persembahan untuk petir Devil Bane Ilahi, tolong berikan kepada kami." Ketika dia mendengar keduanya, dia memaksakan kebingungannya atas penyebutan serangan balik ini dan membungkuk, "Senior, saya akan segera mengikuti perintah Anda." Hanya saja tekniknya sangat kuat, tempat ini. Saat Han Li mengatakan itu, dia melihat sekelilingnya. "Rekan Daois Han, Wood Spirit Hall kami memiliki beberapa batasan, tetapi itu tidak akan mampu menanggung kekuatan sebenarnya dari petir Devil Bane Ilahi. Mari kita pergi keluar." Mu Qing mengangguk dan keluar lebih dulu. Ketika Raja Iblis lainnya melihat ini, mereka bertukar pandang dan mengikuti mereka. Penjaga iblis yang berdiri di gerbang aula tercengang melihat begitu banyak Raja Iblis yang hadir. Beberapa saat kemudian, rombongan tiba di area kosong di depan Wood Spirit Hall dan memfokuskan pandangan mereka pada Han Li. Han Li tertawa masam dalam benaknya ketika banyak eksistensi tingkat tinggi memandangnya. Tapi dengan wajah tenang, cahaya biru bersinar dari tubuhnya dan dia melesat 60 meter di udara di mana dia melayang. Dia membentuk gerakan mantra dengan tangannya dan ledakan keras terdengar saat percikan emas yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dan melilit tubuhnya. Percikan emas berangsur-angsur menjadi padat dan mulai menyebar dengan liar ke segala arah. Dalam waktu singkat, di bawah cahaya yang sangat besar, jaring petir yang sangat besar mulai mengembun secara bertahap. Pada saat yang sama, ketika Han Li membentuk gerakan mantra, karakter jimat emas mulai keluar dari tangannya dan berulang kali menghilang ke petir di sekitarnya. Saat karakter jimat memasuki jaring petir yang padat, jaring itu tampak menghilang seperti gelembung yang meletus, berubah menjadi lingkaran cahaya emas yang lebarnya 10 meter. Di dalam lingkaran cahaya, gambar Han Li menjadi kabur, tapi suaranya berbicara saat melantunkan mantra samar. Saat lingkaran cahaya emas mulai berputar, karakter jimat emas bergolak tanpa akhir. Dengungan samar terdengar, semakin keras dan semakin sering seiring berjalannya waktu. Tiba-tiba, Guntur bertepuk tangan. Untuk sesaat, cahaya keemasan bersinar terang di dalam, dan menghilang di saat berikutnya. Gambar Han Li muncul kembali dengan satu tangan membentuk gerakan mantra. Dia merentangkan tangan di atasnya, tampak mengangkat bola seukuran kepalan tangan di atas di udara. Bola itu tampak biasa-biasa saja terlepas dari tanda jimat yang tidak rata di permukaannya. Itu juga bersinar dengan cahaya redup dan tidak memancarkan tekanan spiritual. Ketika Raja Iblis melihat ini, mereka menyaksikan dengan heran. Pada saat itu, Han Li memasang wajah serius dan menjentikkan ke arah bola emas dengan satu jari. Bola emas itu melesat ke langit dalam garis emas. Dengan beberapa kedipan, itu menghilang dari pandangan. Pada saat yang hampir bersamaan, sebuah sengatan listrik terdengar dari tangannya yang lain. Dalam kilatan petir, karakter jimat emas besar melesat tinggi ke udara. Terdengar gemuruh. Langit terdekat tiba-tiba tersapu badai angin dan awan gelap terbentuk di atas tempat matahari keemasan dapat terlihat samar-samar. Aura mencengangkan yang mampu menghancurkan dunia tiba-tiba meledak dari matahari keemasan. Busur listrik yang tak terhitung jumlahnya melintas dengan liar dari permukaan matahari, diikuti oleh rentetan guntur yang memekakkan telinga. Ketika yang lain melihat ini, ekspresi mereka berubah. Liu Zhu berseru, "Berhenti. Hentikan casting Anda."
Tidak perlu melepaskan kekuatan sebenarnya dari petir Divine Devil Bane. Ketika Han Li mendengar ini, dia hanya bisa memaksakan senyum dan berkata, kamu agak terlambat. Kontrol saya atas teknik ini masih kurang. Saya tidak bisa menghentikannya. Dengan kata-kata singkat itu, matahari keemasan berulang kali meledak dengan guntur dan berkedip, tiba-tiba melepaskan sinar keemasan seukuran tong ke bawah. Untungnya, serangan itu mendarat di area kosong. Area yang terkena balok adalah area batu yang diperkuat dengan batasan. Tapi sekarang, area tersebut telah berubah menjadi abu dan ada lubang hitam selebar 10 meter menuju jauh ke bawah. Sinar emas hanya bertahan dalam rentang beberapa napas. Setelah itu, matahari keemasan menghilang secara aneh. Setelah melepaskan serangan ini, wajah Han Li menjadi pucat dan dia dengan lembut melayang ke bawah dengan sayapnya. Pada saat itu, awan hitam berhamburan dan langit kembali normal. Dengan kabur, salah satu pria berjubah merah dan wanita berambut putih muncul di lubang besar dan mereka melihat ke bawah. Mereka hanya melihat hitam tak berujung bersama dengan bau bumi yang hangus. Dengan ekspresi aneh, wanita berambut putih itu bergumam, ini benar-benar teknik petir. Ketakutan dari petir Divine Devil Bane seperti yang dikatakan legenda. Kami tidak dapat memblokir serangan ini atau berani menerimanya. Pria berjubah merah itu mengalihkan pandangannya saat dia melihat keseluruhannya seolah tenggelam dalam pikirannya. Liu Zhu dan Mu Qing tetap di tempat. Keduanya saling melirik, jelas mengetahui betapa kuatnya teknik petir Han Li. Mu Qing sudah melihat Han Li menggunakannya beberapa kali dan tidak lagi bersemangat dengan penampilannya. Mu Qing tersenyum dan berkata, rekan Taois, saya harap tampilan rekan Daois Han memuaskan Anda. Liu Zhu mengangguk dan bertanya, meskipun dia masih belum mahir, kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia akan mampu menghancurkan pembatasan sungai infernal. Namun, ketika saya melihat castingnya, saya juga melihat bagaimana dia bisa menghindari serangan balik petir ilahi. Ketika rekan Taois Han awalnya memurnikan harta sihir bambu petir emas, apakah kekuatan sihirmu juga beberapa kali lebih besar dari rekan-rekanmu? Han Li berkata dengan nada heran, benar. Saya sudah lama mengembangkan teknik yang aneh. Meskipun kecepatan kultivasi saya sedikit lebih lambat, kultivasi saya lebih dalam dari rekan-rekan saya. Mungkinkah karena ini saya tidak menderita serangan kilat ilahi? Liu Zhu dengan tenang menjelaskan, meskipun bukan semata-mata karena ini, itu adalah faktor yang paling penting. Lagi pula, kekuatan sihir adalah dasar dari semua kemampuan. Ketika kemampuan serupa ditampilkan oleh orang-orang dari kultivasi yang berbeda, kekuatan kemampuannya juga berbeda. Dengan kekuatan sihir yang jauh melebihi ranah Anda dapat mengontrol petir iblis Devil Bane Anda dan menekan serangan kilat. Selain itu, rekan Daois Han sebelumnya mempelajari teknik pengendalian petir yang berbeda, mengurangi kemungkinan serangan balik lebih jauh. Dari kata-katamu, sepertinya serangan balik masih mungkin terjadi di masa depan, kata Han Li dengan ekspresi berubah. Liu Zhu melanjutkan dengan suara tenang, mungkin tidak. Selain kekuatan sihirmu yang padat, mungkin saja kamu tetap aman sampai hari ini karena kamu mengkonsumsi harta duniawi, memiliki harta aneh lainnya di tubuhmu, mengolah beberapa teknik yang menakjubkan, kamu telah mampu menekan serangan balik. Paling tidak, ada beberapa alasan mengapa Anda tidak pernah menunjukkan tanda-tanda serangan balik. Saya tidak akan mengatakan apa-apa tentang masa depan, tetapi Anda tidak perlu khawatir dengan kultivasi Anda saat ini. Meskipun Han Li tidak berani sepenuhnya menerima kata-katanya, ekspresinya berubah menjadi tidak sedap dipandang. Bahkan jika dia saat ini tidak memiliki masalah, setelah kultivasinya berkembang, dia tidak lagi dapat menahan serangan kilat ilahi. Ketika wanita cantik berambut putih itu mendengar Liu Zhu, matanya menyipit dan tiba-tiba menoleh ke wanita dalam cahaya hitam dan dengan dingin bertanya, Adik Mu Qing,
karena Anda telah mengumpulkan kami di sini, tidak mungkin hanya untuk menunjukkan petir rekan Taois Han. Apalagi yang harus Anda katakan? Mu Qing berhenti sebentar dan segera terkekeh. Dia dengan santai berkata, itu benar. Karena saudara Liu Zhu mengakui kekuatan petir Devil Bane ilahi dari rekan Daois Han, saya percaya dalam 2 tahun, rekan Daois Han tidak perlu mengunjungi kakak Lan lagi. Untuk tahun-tahun yang tersisa, suruh dia mempraktikkan teknik pengendalian petir dengan benar di gua saya. Bagaimana perasaanmu? Ekspresi wanita berambut putih dengan tegas berkata, bahkan jika Han Li menguasai teknik penggunaan petir, ada perbedaan dalam teknik pengendalian petir yang kami pahami. Mengapa rekan Taois Han tidak bisa belajar di bawah saya selama 2 tahun? Selain itu, kami sudah mencapai kesepakatan tentang ini. Saya tidak akan menerima perubahan Anda. Mu Qing terkekeh dan dengan santai berkata, kata-kata Elder Sister Lan salah. Kami hanya ingin meminjam petir Divine Devil Bane milik rekan Daois Han untuk menghilangkan batasan di Sungai Infernal. Mengapa ada kebutuhan untuk melakukan begitu banyak? Adapun kesepakatan, karena keadaan telah berubah, beberapa perubahan sementara harus dapat diterima. Wanita berambut putih itu tidak lagi berbicara kepada Mu Qing dan menoleh kedua lainnya, berkata, Saudara Liu Zhu, rekan Daois di Sue, bagaimana menurutmu? Apakah Anda akan menyetujui kata-kata Mu Qing? Salah satu pria berjubah merah terkekeh dan dengan santai menolak, saya tidak mengerti satu aspek pun dari pengendalian petir. Saya akan menyerahkan kepada Anda untuk memutuskan. Sepertinya dia tidak ingin melibatkan diri dengan perselisihan ini. Wanita berambut putih itu tercengang dengan jawaban di Sue dan memasang ekspresi bingung. Dia kemudian beralih ke Liu Zhu yang misterius. Diselimuti jubah hitamnya, dia menundukkan kepalanya untuk berpikir. Liu Zhu akhirnya mengangkat kepalanya dan berkata, kedua katamu masuk akal. Di satu sisi, kendali rekan Daois Han atas petirnya sudah cukup, dan pengawasan rekan Daois Lan tidak lagi diperlukan. Di sisi lain, masalah ini sudah diputuskan sebelumnya dan itu tidak adil. Bagaimana dengan ini? Saya melihat bahwa 2 tahun tidak perlu. Bagaimana dengan rekan Daois Lan hanya menginstruksikan Han Li selama 1 tahun, dan untuk waktu yang tersisa, dia bisa tinggal di kediamannya sendiri. Ketika mereka mendengar ini, wanita berambut putih itu mengerutkan kening dan Mu Qing terdiam. Ketika Liu Zhu melihat mereka diam, dia berkata dengan nada dingin, aku tahu kalian berdua tidak mau menerima kondisi ini tapi jangan lupakan yang penting, memasuki sungai neraka. Jika Anda memendam kebencian dan membuat kesalahan selama ini, maka semua kepicikan Anda akan menyebabkan Anda kehilangan segalanya. Mungkinkah Anda benar-benar ingin melepaskan kesempatan sekali dalam 10.000 tahun? Dengan mengatakan itu, ekspresi para wanita bergerak, dan mereka saling bertukar pandang. Ekspresi wanita cantik itu bergerak dan bibirnya bergerak, mengirimkan transmisi suara ke Mu Qing. Begitu Mu Qing mendengar ini, ekspresinya berubah drastis. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, apa yang kamu katakan itu benar, tetapi apakah kamu bersedia menyerahkannya kepadaku? Wanita berambut putih itu menjawab, adikmu harus mengerti. Dengan tubuh hantu saya, benda itu tidak terlalu berarti bagi saya, bahkan jika itu lebih menakjubkan. Kalau begitu aku setuju dengan kondisimu. Si cantik berambut putih tampaknya memiliki sesuatu yang sangat penting bagi Mu Qing dan segera membujuknya. Bagus. Saya harap adik Mu Qing tidak akan kembali pada kata-katanya. Wanita berambut putih itu tersenyum manis dan terbang ke udara dalam angin yin, lalu terbang dalam garis abu-abu. Kedua pria berjubah merah berhenti ketika mereka melihat ini, tetapi Liu Zhu tidak terlihat terkejut dan hanya melihat wanita berambut putih itu terbang. Mu Qing menyeringai dan berkata, rekan Taois, aku sudah menyelesaikan masalah dengan kakak Lan. Rekan Taois Han tidak perlu mendatanginya. Untuk waktu yang tersisa,
biarkan rekan Daois Han tinggal di kediamannya sendiri dan berlatih mengendalikan petir. Bagaimana menurutmu rekan-rekan Taois? Dengan ekspresi biasa, salah satu pria berjubah crimson tertawa aneh dan berkata, aku bilang aku akan menyerahkannya padamu. Saya tidak akan ikut campur. Selama itu tidak mempengaruhi acara penting, saya tidak keberatan, kata Liu Zhu dengan dingin. Mu Qing sangat gembira. Han Li awalnya berdiri di tempat dan menghela nafas. Tidak tahu apa-apa tentang keadaannya, Mu Qing dan si cantik berambut putih telah mencapai kesepakatan. Ini menyebabkan dia merasa cemberut dan khawatir. Tidak lama kemudian, Liu Zhu dan kedua pria berjubah darah itu pergi. Ketika Mu Qing memanggil Han Li, dia mengikutinya kembali ke aula. Duduk di atas bunga emas besar, Mu Qing dengan tenang berkata, rekan Taois Han, kamu seharusnya sudah mendengar kami. Sekarang, saya akan menjelaskan beberapa hal kepada Anda dan menyelesaikan keraguan Anda. Anda dapat mengajukan 3 pertanyaan kepada saya. Perhatikan bahwa Anda hanya memiliki 3. Saya tidak akan menjawab apapun setelah itu. Tapi sebagai gantinya, aku akan memintamu untuk membantuku dengan sesuatu setelah kita memasuki wilayah Sungai Neraka. Han Li merasakan hatinya bergetar dan dia dengan hati-hati bertanya, melakukan apa? Mu Qing menatapnya dan perlahan berkata, dalam 2 tahun ini, saya telah memberi Anda banyak instruksi tentang kultivasi. Dengan tambahan 3 pertanyaan ini, saya tidak meminta banyak. Tentu saja, tapi aku. Han Li memaksakan senyum, memikirkan sesuatu untuk dikatakan. Tapi Mu Qing kemudian mengangkat tangannya dan menjelaskan, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun di luar kemampuanmu. Pada akhirnya, saya hanya ingin meminjam petir Divine Devil Bane Anda. Mengapa lagi kami memiliki sikap yang baik terhadap Anda? Ekspresi Mu Qing berubah cemberut. Han Li merasakan hatinya rileks. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, karena kamu mengatakan ini, aku tidak akan menolak. Selama masih dalam kemampuan saya dan tidak ada bahaya bagi hidup saya akan setuju untuk membantu Anda dalam hal yang satu ini. Mu Qing tersenyum gelap dan memegang tangannya di belakang punggungnya, kamu benar-benar menutupi markasmu, tapi itu tidak masalah. Silakan ajukan pertanyaan Anda. Han Li mengangkat kepalanya dan menatapnya, bertanya, aku ingin tahu apa itu wilayah Sungai Neraka. Juga, bahaya apa yang ada. Mu Qing menganggap pertanyaan Han Li tidak mengejutkan dan dengan serius menjelaskan, Sungai Neraka adalah sesuatu yang secara tidak sengaja kita temukan di lapisan terdalam jurang bumi. Itu adalah ruang independen, berisi yin qi yang dipenuhi berbagai hantu dan roh berbahaya. Ini berisi berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Apalagi Raja Hantu dan Iblis yang setara dengan kekuatan kita, ada beberapa tempat yang berbahaya di luar kemampuan kita. Artinya, awalnya ada 5 Raja Iblis di jurang bumi. Selama usaha pertama kami keluar angkasa, salah satu dari kami tewas. Harus diakui, kami tidak memahami banyak ruang pada saat itu dan tidak melakukan banyak persiapan. Ketika Han Li mendengar ini, hatinya tenggelam dan dia dengan penasaran bertanya, wilayah Sungai Neraka ini adalah sesuatu yang kamu beri nama. Pasti ada alasan mengapa Anda menyebutnya tempat ini. Hehe, rekan Taois Han, apakah itu pertanyaan ketigamu? Kata Mu Qing dengan tawa manis. Tentu saja tidak. Pertanyaan ketigaku adalah, saat Han Li merenungkan pertanyaan ketiga ini, Mu Qing menghentikannya sambil tertawa dan perlahan berkata, tidak masalah. Saya akan menjawab pertanyaan Anda secara gratis karena jumlahnya tidak banyak. Ruang itu diselimuti oleh layar air yin yang padat dan tak berdasar. Jika seseorang memasuki air, segudang jiwa akan segera menelan Anda dan mengubah Anda menjadi mayat yin yang mengalir selamanya di air yin. Itu sebabnya kami memberi nama itu.